Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kelima yang akan kita bicarakan adalah Design of Pre-stress Section. Dari judulnya seharusnya sudah bisa tertebak ya apa yang akan kita bahas, yaitu tentang section untuk pre-stress. Nah, kalau kita bicara section maka ya semua terkait dengan properties penampang akan kita singgung di sini. Tapi kita akan berfokus pada bagian pre-stressnya yang kaitannya dengan pre-stressnya. Oke, ini sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Di sini ada tahapan terjadinya setiap stage terjadinya pembebanan dalam balok pre-stress. Dari mulai pertama ketika initial pre-stressing, kemudian ketika save width-nya bekerja, kemudian ketika ada loss of pre-stress, atau ada kehilangan prategang sambil sudah bekerja beban mati, kemudian beban mati tambahan dan beban hidup yang sudah masuk. Kemudian sebelumnya itu kan ada perubahan tampang ya dari girder I menjadi girder T karena ada pengecoran slab dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya beban final atau stage final ketika beban sudah masuk semua dan prategang sudah dikurangi dengan loss of pre-stress-nya. Nah, ini diantaranya adalah batasannya yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Batasan-batasan tegangan yang harus dipenuhi supaya penampang tersebut tetap aman untuk diaplikasikan sebagai balok prategang. Nah, ini juga sudah kita bahas terkait dengan modulus penampang ya. Modulus penampang ST ini notasinya untuk top dan B notasinya untuk bottom. Jadi kalau kita bicara ST maka section modulus atau modulus section untuk top, sedangkan kalau SB B-nya merujuk ke bottom berarti itu adalah modulus section untuk bottom. Nah, modulus section ini kenapa muncul? Karena asal mulanya kita membahas tentang tegangan ya. Tegangan yang diakibatkan oleh lentur atau tegangan lentur, di mana tegangan lentur itu bisa dihitung dengan persamaan sigma sama dengan M dikali Y dibagi I. Nah, I dibagi Y di lain sisi itu adalah modulus section atau S. Jadi tegangan lentur itu bisa kita tuliskan secara lebih ringkasnya yaitu M atau momen dibagi S. Nah, karena atas dan bawah itu berbeda kalau kita bicara lentur, beda dengan kalau kita bicara aksial ya deh. Kalau kita bicara aksial maka satu penampang itu bekerja tegangan yang sama. Tapi kalau kita bicara lentur maka satu penampang itu tegangannya beda, atas dan bawah. Dan semakin ke atas dan semakin ke bawah itu perubahannya linear mengikuti proporsi terhadap garis netralnya. Nah, kalau melihat di sini, adik-adik akan bertemu dengan ST dan SB, di mana SB itu bisa dihitung dari I per YB ya, karena notasinya dia B, bottom. Kalau kita bicara section modulus to bottom layer, maka YB di sini yang dihitung. Jadi Y-nya adalah YB. Jadi kalau adik-adik ini sekedar mengingatkan ya, kalau ada penampang persegi, maka garis netralnya kan ini. Nah, kalau kita bicara M dikali Y per I untuk yang bottom, maka Y-nya adalah ditinjau dari sini ke bawah. Jadi kalau kita bicara pada Y0, artinya di sini yang harus dihitung. Tapi kalau kita bicara sigma bottom untuk posisi 1 cm, nah berarti 1 cm ke bawah. Gitu. Kalau kita bicara sigma bottom untuk Y 10 cm, nah berarti 10 cm ke bawah. Gitu ya. Jadi tergantung notasinya. Kalau kita bicara notasi tegangan lentur bottom, maka Y-nya adalah ke arah bawah. Tapi kalau kita bicara sigma top, maka Y-nya ini adalah Y ke arah atas gitu. Jadi tergantung misalkan Y-nya 5 cm, berarti 5 cm ke atas dari garis netral. Seperti itu. Nah, persyaratannya jika dalam pre-stress itu setelah diaplikasikan, setelah tahapan transfer atau stage awal ya, maka setelah dicor, growthing dan sebagainya, gaya pre-stress itu tidak akan bekerja seperti di awal jacking. Jadi kalau
tahapannya ya dia. Tahapannya ketika kita punya segmen balok yang sudah disambung gitu kan. Jadi kalau mau bikin jembatan itu gelagarnya terpisah-pisah dulu deh biasanya. Nah, ini katakanlah punya 4 segmen. Nah, setelah disatukan, disambung, ini ada bantalannya ya. Jadi dia harus disusun di bantalan supaya datar. Setelah itu kan di sini ada lubang ductingnya. Ada lubang ductingnya. Nah, ini dimasukkan tendonnya. Kemudian yang sini diangkur mati. Yang sini angkur mati. Nah, yang sini dijacking, ditarik ke sana. Kemudian setelah dipotong, maka ini diangkur. Nah berarti ini kan jadi dia berusaha kembali ke bentuknya semula ya deh. Kalau adik-adik narik-narik karet kemudian dilepas kan dia akan berusaha kembali ke panjang mula-mula gitu. Nah, usahanya si tendon dalam kembali ke panjang mula-mula ini kan jadi memberikan tekanan ke dalam ya. Jadi memberikan tegangan desak ke dalam. Nah, tahapan ini adalah tahapan transfer gitu. Jadi transfer dari prategang ke betonnya karena kan sudah di-grouting. Kalau sudah di-grouting artinya beton dan prategangnya menyatu. Nah, karena ada penyatuan itu artinya mereka melekat, maka ketika muncul dorongan dari tendon, si beton juga ikut gitu. Jadi ini adalah tahapan transfer. Ini yang disebut tahapan transfer. Kenapa disebut tahapan transfer? Karena ada transfer tegangan dari tendon ke betonnya. Karena lekatan seperti itu. Nah, ketika ini bekerja, ketika mekanisme ini bekerja, maka banyak hal ya dia yang mempengaruhi. Katakanlah ketika ini di-jacking awal ini ketika ditarik dia berhenti di 1000 ton misalkan. Misal dia berhenti di 1000 ton. Kemudian dipotong, diangkur. Nah, ketika dia kembali ke sini, ini tidak lagi 1000 ton, Dek. Seharusnya kalau kita bicara keseimbangan gaya kan kalau ini ke sana 1000 ton, maka ini juga ke sini 1000 ton. Tapi bukan seperti itu yang terjadi pada prategang. Jadi kalau dia tariknya 1000 ton, dia kembalinya ke antar tendon ini bukan 1000 ton lagi, tapi sudah berkurang. Misalkan jadi 930 ton, misalkan seperti itu. Nah, di mana yang 70 ton hilangnya? Yang 70 ton ini hilangnya ada banyak macam deh, ada banyak faktor. Di antaranya faktor dia slip gitu kan. Jadi misalkan slip angkur. Ini kalau bagian ini saya perbesar ya. Jadi misal ini ujung segmennya. Terus ini ujung segmennya ya. Ini ujung segmen balok. Kemudian ini ada lubang ducting. Si tendonnya seperti ini. Nah, ini misal sudah dipotong, kemudian diangkur. Ketika ini dipotong, dia kan akan kembali ke sana. Dia akan kembali ke arah sana. Nah, arah sana ini tadinya kan ini hanya sekedar nempel. Tapi ketika ini tertarik ke sana, maka akan ada slip ya. Sekian mili gitu loh. Nah, itu contohnya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan gaya prategang itu loss. Ada loss deh. Makanya ada istilahnya loss pretension. Atau lebih lazim lagi disebut sebagai LOS atau loss of stress atau LOP. Ini loss of pre-stress. Seperti ini istilah-istilah aja, tapi intinya ya itulah intinya prategang yang setelah transfer itu tidak sama dengan prategang inisial. Jadi dikenal dengan prategang efektif. Artinya prategang efektif adalah prategang yang sudah direduksi oleh loss of retention tadi gitu. Nah, biasanya dinyatakan dalam P efektif atau prategang efektif. Berikutnya ini adalah bercerita tentang ini lambda ya. Lambda ini dia effective force ratio. Jadi misalkan PE-nya itu sama dengan 80% P inisial, maka efektifnya itu, si lambdanya itu adalah
80% dia efektifnya bekerja sekian. Nah, yang 20% itu LOP-nya gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kemudian dari ini ke bawah, ini adalah penjelasan terkait perubahan-perubahan tegangan yang terjadi pada top layer dan bottom layer. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah nanti kita butuh ini untuk menghitung kebutuhan section modulus atau kebutuhan penampang. Jadi ceritanya kita itu mau mendesain penampang deh. Kalau kita punya MD, kemudian MADL, kemudian kita punya MLL. Jadi perlu adik-adik ingat ini adalah momen akibat beban ya. Ada yang akibat beban mati, ada yang akibat beban tak mati tambahan, dan beban hidup. Ketiga-tiganya ini adalah momen yang diakibatkan oleh beban luar. Nah, akibat beban luar ini, kita akan merancang satu penampang balok prategang. Kalau saya bilang merancang ya, merancang berarti objeknya belum ada. Kalau merancang itu objeknya belum ada. Nah, berarti nanti outputnya adalah kita punya suatu penampang, ya, penampang baloknya atau betonnya, kemudian konfigurasi dari tendon, kemudian tulangan ya, tulangan balok, dan spek. Spek ini biasanya berisi mutu materialnya seperti itu. Jadi tujuan kita merancang adalah ini. Tahap pertama kita harus menemukan penampang betonnya dulu. Nah, untuk menghitung penampang betonnya itu didekati dengan section modulus. Ini didekati dengan section modulus. Nah, oleh karena itu kenapa materi kita kali ini disebut design of precise section dengan metode section modulus, karena kita akan menghitung kebutuhan penampang prategang yang didekati dengan metode penghitungan section modulus. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bicarakan ke depan.